أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, karena rahmatnya. Ini sudah hari berapa ya? Puasanya Kamis kalian mulai. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Senin, Selasa. 6 hari ya? Terasa 6 atau 5? Akan lebarannya tanggal berapa? Tanggal berapa lebarannya? 1 Syawal. Mudah-mudahan ketika kemarin puasanya tidak bareng, ada yang Rabu, ada yang Kamis ya. Nah, mudah-mudahan nanti lebarannya bersama. Alhamdulillah kita sudah masuk hari yang kalau kalian dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ini mau akan masuk ke 6. Ya sudah hari Rabu dan sudah masuk yang ke-7, hampir seminggu. Semuanya insya Allah diberi kesehatan lahir batin. Itu kita ikrarkan kalimat tahmid sama-sama. Alhamdulillah. Salam dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan kita yang menjadikan Rasul itu selalu kita kaji, kita lihat, kita jadikan panutan dalam kehidupan sehari. Mudah-mudahan yang mengikuti kita Rasul, kita telah mendapatkan syafaat baik di dunia dan akhirat. Amin Allahumma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kita banyak tasbih, tahmid dan takbir. Mudah-mudahan dengan banyak tasbih, tahmid dan takbir mengantarkan jiwa kita, pribadi kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, kita juga kita wali dan saya yakin para penceramah atau yang mengisi kajian dari hari pertama ada punya subuh sampai sekarang ini sudah ada yang bahas surat Baqarah berapa ini tadi? Ya, depan ini Al-Baqarah berapa? Ada yang tahu yang putra? Al-Baqarah berapa tadi? Nggak ada yang tahu? Sangat familiar sekali. 183 kan yang sering disampaikan ketika baik itu tarikh Ramadan dan biasa juga lihat materi-materi di luar Ramadan. Bunyi gimana hafal semua ya? Ada yang masih belum hafal? Kita melakukan ibadah puasa punya dasar. Nah, dasarnya hendaknya kita semua hafal. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
Apa ini? Kelas 1 ini? Belum? Nah, nanti dibuka Al-Baqarah 183. Ini yang depan-depan ini kelas berapa ini? 2. 1 hafal? Belum? Ya, kalau belum dihafalkan. Ini dasar kita ya, beramal ibadah puasa. Yang sudah, mari ditingkatkan pemahamannya. Baik ya, ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang dipanggil siapa ini? Orang yang berarti yang tidak beriman dipanggil kan? Nah, yang diseru. Berarti ini khusus orang yang beriman. Beriman pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang Kristen ada kewajiban nikah. Agama lain ada kewajiban nikah. Kalau ibadah itu kan ada, tapi dalam hal ini khusus yaitu orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya yang telah mengikrarkan diri sebagai orang yang berislam. Karena Islam itu harus dengan iman. Apa seruannya? Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun. Supaya apa? Tujuan goyahnya kutiba alaikumusiyam, siam itu tujuan akhirnya nanti kita ada la'allakum tattaqun. Yang diperintahkan khusus yaitu kita semuanya seorang muslim yang beriman pada Allah SWT. Apa kewajibannya? Puasa. Dan nampaknya puasa ini bukan hanya kita yang dulu telah menjalankan, umat-umat sebelumnya pun telah menjalankan. Dan semuanya tujuannya sama, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu takwa, meningkat takwa. La'allakum, agar supaya, berarti orang yang berpuasa belum tentu takwanya meningkat. Ada yang cuma ajar saja, atau bahkan bisa jadi karena kurang memahami makna puasa secara baik, maka justru ada penurunan tiap tahunnya. Seperti tiap tahun seolah akan bertemu, manakala masih nyawa kita ada. Jadi orang beriman, apa kewajibannya sini? Puasa. Kemudian tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah, sebelum lebih jauh kita akan sedikit menjelaskan tentang apa itu siam. Siam dalam istilah Quran ada 2, siam dan saum. Siam dan saum. Apa yang ada yang bisa membedakan makna siam dan saum? Kalau bersamanya apa? Siam dan saum. Ayo, yang Putri, apa persamaannya siam dan saum? Sama-sama dari akar kata yang sama. Apa itu? Sowa, ma, sot, wawu, mim. Tetapi punya makna berbeda. Kata siam itu dalam Al-Quran ada 9 kata, tapi saum cuma 1 saja. Dalam surah Maryam 26. Kalau siam di sini kewajibannya ini pada hari tertentu, yaitu bulan Ramadan, dan ada tata cara yang tertentu yang disyariatkan oleh Allah di sini, yang dicontohkan Rasulullah, yaitu apa itu? Yang puasa pengertiannya tidak makan, tidak minum, dan menjauhi hal yang membatalkan puasa, termasuk jima.
jima itu bersebadan bagi yang sudah bersuami istri dari terbit fajar sampai tenggelam fajar atau maghrib. Tidak makan, tidak minum, dan menjauhi hal yang membatalkan. Dan bagi yang bersuami istri, berarti yang tidak bersuami, apalagi ya, tidak bersebadan. Nah, ini apa tidak bersebadan, ya, tidak bersetubuh. Ya. Di siang hari nggak boleh. Sejak terbit, aku ketawa ini ya, ya ini bagi yang sudah nikah. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini siang. Secara syar'i. Artinya kalau kalian bisa melakukan itu, tadi sudah sahur ya, dan sudah berhenti dari tidak makan kan, itu dengar imsak, tahan gitu kan. Kalau tidak salah jam berapa tadi? 4 atau berapa? Lebih berapa tadi? 23? 15 imsaknya ya, karena subuhnya biasanya 10 menit setelah itu. Insya Allah anakku sekalian, ini sudah mulai start, sudah mulai imsak, sudah mulai menahan, dan pertahankan menahannya itu tidak makan dan minum dan hal yang membatalkan. Nah, hal yang membatalkan apa saja nanti saya jelaskan. Dari fajar tadi, dari terbit imsak tadi sampai terbenam matahari, itu puasa siang. Waktunya hanya di bulan Ramadan. Nah, waktunya tertentu, syahrul Ramadan. Itu makna siang. Tapi kalau saum itu menahan. Kalau kita lihat dari redaksi di surat Maryam tersebut, Allah memerintahkan pada Maryam kul wasrob, ya, fakuli wasrobi, makanlah dariku dan minumlah dariku, ya, dan berbahagialah, bersenanglah. Kemudian dikatakan bahasanya Maryam ingin apa? Bernadar, yaitu puasa. Kalau ketemu orang, ya, diminta untuk diam, puasa diam. Berarti saum di sini, Maryam makan dan minum tidak? Makan dan minum. Saat itu tetap makan dan minum. Karena waktu itu Maryam sedang mengandung. Dan barangkali ada walaupun beralih tas tersebut, Maryam siapa? Ibundanya Nabi Isa. Kita tahu Nabi Isa itu tidak punya bapak, sehingga kemudian jadi fitnah Maryam yang termasuk wanita yang solihah. Kemudian begitu dia mengandung, ada fitnah yang luar biasa. Para tetangganya mencibir, wih ternyata. Untuk menghindari fitnah tersebut, kemudian Allah meminta Maryam pergi. Nah, di situ kemudian diperintahkan oleh Allah, kalau ketemu orang menengok, rasa dijawab. Itu puasa, saum. Saum tidak ngomong, saum tidak ngeladeni orang-orang yang usil. Jadi menutup mulut, tidak berbicara, itu saum. Tapi kalau siang, di situ ada keterangan yang jelas, di situ nanti ada bisa mencari jawabannya. Mencari referensinya di Al-Baqarah itu. Dan ada 9 kata lain di situ. Bisa dipahami mana siang dan saum. Nah, dan antara siang saum juga ini juga ada nama imsak. Sama-sama artinya menahan. Kata saya dari menahan. Kalau siang menahan tidak makan, minum, dan hal yang membatalkan, termasuk juga bersetubuh, ya, bersebadan bagi yang bersuami istri di siang hari, yaitu dari fajar sampai terbenam matahari.
Sementara kalau saum itu menahan secara umum. Termasuk sini adalah menahan tidak ngomong. Menahan termasuk kalian di bulan puasa kalian sangat sekali pengen nonton sesuatu, kemudian tiba-tiba kalian mencegah dari nonton itu juga namanya saum. Pengen berbuat maksiat karena ingat saum, tahan, nggak jadi. Mau kabur, biasa sebenarnya sering kabur dari pondok, loncat-loncat, kalian tahan, itu saum, menahan, dan seterusnya. Jadi artinya ada kata dari menahan. Nah, saum dan siam sama-sama punya tujuan. Tentunya kalau yang pada Maryam tadi menghindari fitnah. Dan Allah kemudian di situ memberikan penjelasan, memberikan mukjizatnya ketika kemudian fitnah semakin besar, yaitu dengan anak ketika lahir kemudian bisa ngomong, menjelaskan tentang siapa dirinya, yaitu Nabi Isa tersebut. Nah, kita semuanya di bulan puasa ini katanya redaksinya menarik karena pakai siam. Dan ditentukan di bulan Ramadan. Ya, ini nanti Jawa akan kita jelaskan. Nah, pagi ini yang ingin kita tekan adalah la'allakum tattaqun tadi. Setelah kalian menjalani puasa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, insya Allah nanti derajat takwa akan kalian peroleh, ya, ketika menjalani proses puasa ini dari awal sampai selesai dengan penuh la'allakum tattaqun, dengan penuh kesungguhan. La'alla itu agar supaya itu berarti apa? Dibutuhkan energi. Energi melakukannya secara serius. Selama 1 bulan itu. Kalau kita tidak serius melaksanakan puasa secara baik, maka bisa jadi tattakunnya nggak kita dapatkan. Yang terjadi kitanya mendapat apa? Mendapat apa? Kita tinggal Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa juwal atos. Nah, kalau kita tidak menyongsong Ramadan dengan puasa yang baik, Rasulullah telah mengingatkan, kamin soimin, betapa banyak orang yang siap, yang puasa. Laisa lahu min siyami, dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali hanya apa nih? Atos walju, haus dadan, lapar, menglapar. Sebulan kok itu menglapar, tambah kuru. Karena puasanya tidak diikuti dengan amalan yang lain. Nah, pada kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana amalan-amalan Rasulullah ketika di bulan Ramadan ini agar puasanya berkualitas, ya. Atau yang kita sebut dengan amalan utama di bulan Ramadan. Tentu yang kan ya puasanya itu, tapi maksudnya adalah pendukung utama ketika kita menjalankan puasa. Apa temanya? Apa temanya? Amalan utama di bulan Ramadan menurut Rasulullah SAW. Baik, setelah paham apa itu siam, kemudian apa tujuannya siam? Apa itu siam tadi? Apa puasa? Ayo, ini yang pada sini. Apa puasa? Tadi secara fikih tadi, secara syariat tadi, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, menjauhi dari yang membatalkan dari fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa. Itu puasa. Di mana ini juga pernah diwajibkan pada orang sebelum kita semua, sebelum generasi Muhammad kita semua.
para pengikut Nabi sebelumnya. Nah, tujuannya tidak apa? Lalakum tatakun, agar supaya. Karena agar supaya ini berarti bisa jadi kita dapat, bisa jadi tidak. Tergantung bagaimana kita menjalankan puasa ini, sejauh mana. Nah, bicara sejauh mana, hari ini yang akan kita bahas adalah keamalan utama di bulan Ramadan menurut Rasulullah SAW. Agar nanti la'allakum, tujuan dari puasa itu tatakun, dapat kita raih. Anak sekalian, ya, ada 3 amalan utama yang dilakukan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dan nanti kalau cukup ya akan kita selesaikan, kalau enggak nanti bersambung. Apa itu 3 amalan utama yang Rasul lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama, meningkatkan hal wajib. Yang wajib itu ditingkatkan. Dan juga yang sunnah. Meningkatkan yang wajib dan yang sunnah. Tapi yang wajib, yang utama ini ditingkatkan. Meningkatkan kualitas sholat wajib dan sunnah. Artinya yang wajib dulu ditingkatkan. Juga yang sunnah. Ini Rasulullah. Apa maksudnya meningkatkan yang wajib, sholat wajib dan juga sholat sunnah ini? Rasulullah ketika di bulan Ramadan ini, kita ingat bagaimana Rasulullah itu menyongsong bulan Ramadan itu. Jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sudah dia siapkan. Doa yang sering kita panjatkan ketika menghadapi Ramadan kan, Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi rojaba, dari bulan Rajab, wa sabana, dan bulan Sya'ban, wa balikna, ya Allah sampai kami fi Ramadan, sampai bulan Ramadan. Artinya Rasulullah menyiapkan menghadapi Ramadan ini 2 bulan sebelumnya sudah karena akan ada kedatangan tamu agung, menyiapkan ruhiyahnya dan banyak beribadah, baik yang sunnah dan wajib. Begitu masuk bulan Ramadan, Rasul semakin mempeng, semakin baik dalam menjalankan sholat wajib. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan adalah terkait sholat wajib. Bagaimana maksudnya meningkat gimana? Kalau selama ini kita sholat wajib sering telat, karena yang ada telat, Seharusnya sekarang di bulan Ramadan ini semakin disiplin. Karena pembelajaran per jamnya cuma 25 menit. Ya. Kalian masuk jam 7:04. Kalau 8 jam pelajaran dalam sehari, berarti kalian keluar jam 11:04. Kalau 9 jam, kalian keluar jam 11 lebih berapa? 45. Ya kan? Itu sudah waktu sebentar waktu zuhur. Mestinya segera ini UPP ini, pengurus baru ini, segera dibikin jadwal itu. Wah, dan kalau belum ada UPP yang bercontoh, ya, waktunya dan langsung ada. Jangan menunggu Pak Mustafa datang ke sini dulu baru dia ada. Yang sering sekali ini. Imamnya sudah datang, muadzinnya belum berkumandang, nyari-nyari dulu. Kenapa Pak Mustafa nggak ada saja? Yang berbagi peran. Ya kalau terpaksa saya cari sendiri. Nah, sering sekali. Sebelum Ramadan kemarin sering semacam itu. Nah, pastikan UPP. Ya, di bulan Ramadan ini, ya, kalau belum bisa menyusun misalnya, atau jadwal yang sudah berlaku itu dijalankan dulu.
Siap ini PP? Halo, ini PP ya, Pak Ujung. Mulai nanti ya, duhur 1 menit. Kalau sampai telat azannya, ini berarti kita akan meningkat sholat wajib. Dan kalian di bulan Ramadan jangan menunggu juga. Ini kok belum azan. Nyantai saja di asrama. Itu berarti kamu meningkat itu. Syukur kalian datang ke masjid sebelum azan, karena waktunya ada. Kalian bayar lembarnya sekarang di bulan Ramadan ini. Tadi kita hitung kan. Kalau hari Sabtu kalian keluar KPN 11/4. Hari Minggu lebih awal lagi kan. Hari Senin agak sedikit masuk ke sebelum jam 12, tapi masih masuk masih lebih awal. Hari Rabu sama dengan hari Sabtu, lebih awal. Artinya juga karena selama ini hampir 1 minggu saya lihat yang putri sering jadi makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum yang ketinggalan. Imamnya sudah komat, sini masih kosong. Ini gimana ini? Puasa itu bulan peningkatan. Yang wajib mari kita tingkatkan. Siap gak ini? Hah? Siap gak ini? Kalian datang ke masjid sebelum ada? Hah? Daripada di asrama kalian ngapain sih? Tidur-tiduran karena puasa. Puasa tidurnya di masjid. Itikaf. Syukur kalian nanti. Ini yang kedua nanti akan kita sampaikan. Yang penting datang dulu lebih awal. Syukur sebelum ada. Kalau belum ada yang ada. Kalian yang datang itu. Itu namanya peningkatan yang wajib. Itu dengar. Jangan malah menunggu azan dulu. Kalau saling menunggu nanti jadi telat. Ini yang terjadi dari puasa pertama kemarin sampai hari kemarin. Ya, hari itu saya masih telat. Ini yang duhur, belum yang asar. Kalau maghrib tepat ya, maghrib yang akan mau buka, jadi tepat sekali. Belum yang isya, apalagi yang subuh, gitu kan? Mari, Rasulullah yang wajib nih lebih ditingkatkan. Roh beri contoh sama-sama. Maka mari, yang pertama, yang wajib ini. Yang wajib kalian beresi agar lebih baik dibanding hari-hari sebelum puasa. Itu namanya lalamun tatakun, ada peningkatan, agar ada peningkatan nanti. Tapi kalau sama atau bahkan lebih molor karena kan puasa kan boleh tidur. Itu bukan peningkatan, menurut dalam Islam. Kalau hari ini sama saja kita merugi, apalagi hari ini kita lebih buruk daripada hari sebelumnya. Yang baik bagaimana? Hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Itu baru orang yang beruntung. Kalau sama saja itu kita merugi. Itu dalam Islam. Apalagi semakin molor. Nah, ini tantangan bagi PP baru yang sekarang baru ada training. Programkan, ajak kawan-kawan semuanya untuk meningkatkan amalan-amalan yang wajib ini. Salah satu indikatornya jamaahnya dikencengkan, disemangatkan. Kalau perlu PP harus lebih awal datang ke masjid. Ya, karena sebagai panutan. Ini PP datang semua nggak ya? Ayo, PP Putra. Siapa yang tidak hadir? Ya, Farel, hadir semua nggak? Boleh. Oh, yang boleh sudah berapa? 10. Ya. Yang putri ada semua PP? Hah?
Ada semua ya? Alhamdulillah. Jamaah subuh semua tadi? Alhamdulillah. Kalau ada yang tidak mungkin akan berangkat. Nah, yang pertama Rasulullah di bulan Ramadan meningkatkan yang wajib ini. Bagi kalian sebagai makmum, cara meningkatkan jangan nunggu adzan sudah berkumandang baru datang, apalagi telat. Syukur-syukur sebelum adzan, kalau udah waktunya kalian segera datang. Apa yang dilakukan di masjid? Ya. Sholat tahiyatul masjid. Nah, ini menekan sholat sunnahnya. Luar biasa Islam itu. Pahalanya luar biasa. Hanya mereka yang bisa datang awal bisa sholat tahiyatul masjid. Kalau datangnya telat, apalagi sudah qomat, gimana mau sholat tahiyatul masjid? Ya kan? Nah, maka datang 5 awal. Nah, kalau sudah sholatul masjid, ada sunnah di situ, namanya sholat rawatib. Ada berapa sholat rawatib? Halo. Berapa sholat rawatib? Apa itu sholat rawatib? Sholat yang mengiringi sholat wajib. Ada 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Ada yang bilang 2 rakaat sebelum zuhur dan sudah zuhur 2 rakaat. Sudah berapa itu? 6. Ya kan? 4 sama 2 6. 2 rakaat setelah isya. Berapa? 8. Ya kan? 2 rakaat sebelum isya. Berapa? 10. 2 rakaat setelah isya. Nah, dan nanti riwayat yang lain yang jumlahnya 12. Dikatakan kalau wajibnya insya Allah, kalau kalian bisa meningkatkan di bulan Ramadan ini yang wajib-wajib itu pahalanya luar biasa. Mengapa? Kalau hari biasa itu sholat berjamaah itu kan 27. Kalau berjamaah di masjid. Kalau di asrama ada di rumah manfarid itu 1. Tapi di bulan Ramadan ditingkatkan, dilipat gandakan. Nah, mari anak sekalian kita kejar pahala itu, tapi bukan mengejar pahala, tapi mari kita tingkatkan agar apa? Ruhiyah kita, ketakwaan kita dapat kita dapatkan. Jadi yang wajib apa tadi? Ditingkatkan. Juga yang sunnah. Nah, cara meningkatkan itu mana tadi? Datang ke masjid lebih awal, sehingga dapat sholat tahiyatul masjid. Otomatis karena masih ada waktu longgar, dapat juga sholat qobliyah. Kalau juga masih longgar, manfaatkan waktu longgar itu untuk target-target yang lain, yaitu baca Al-Quran daripada ngobrol sendiri. Tetapi yang terjadi setiap hari, kan? Datangnya dia telat. Kalau sudah datang juga nggak sholat qobliyah, ya kan? Maka sering kan Pak Mustafa bilang suruh dia saya sampaikan. Yang qobliyah kadang, ayo kamu sholat qobliyah. Udah kayak gitu pasti bisa dipastikan nggak sholat tahiyatul masjid itu. Yang tahiyatul masjid nggak ada. Nah, maka di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan yang wajib dan sunnah. Nah, caranya salah satu semacam itu. Pastikan bisa sampai ke masjid, segera sholat tahiyatul masjid, kemudian sambil menunggu setelah dilanjutkan dengan qobliyah. Nah, luar biasa di situ Rasulullah mengatakan barang siapa yang menjalankan sholat rawatib yang 12 itu secara konsisten, Allah akan membangun baginya nanti rumah di surga. Luar biasa ya.
Kalau pengen nanti di surga nanti dibangunkan rumah, pengen nggak? Rumah yang bagus sekali. Menurut kalian rumah yang bagus di dunia kayak apa sih? Tingkat, gitu, halamannya luas gitu. Terus kanan kiri ada pohon-pohon, ada taman bunga dan seterusnya gitu ya. Pengen kayak gitu. Kalian kalau pengen nanti di surga dibangun Allah sebuah rumah yang indah, lakukan secara istiqomah sholat rawatib. Pengen dah nih dibangunkan di surga sebuah rumah makrum yang indah, yang kalian nyaman di dalamnya. Kalau pengen lakukan sholat rawatib 12 rakaat itu secara istiqomah. Tadi saya sampaikan bagaimana cara meningkatkan sholat wajibnya ini. Ya kalau biasanya bacaannya mungkin ya, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kalau di kamu banyak semacam itu ya. Sholatnya imamnya baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas terus. Nah di bulan Ramadan sholatnya ditambah yang lebih panjang, biar makmunya semakin merasakan sholatnya. Nah bagi makmumnya datang lebih awal, bisa sholat qobliyah, bisa sholat tahiyyatul masjid, bisa tadarus sampai 25. Imamnya pun punya juga meningkatkan kualitas sholatnya sebagai imam. Rukuknya, tumaninahnya diperhatikan. Nah ini cara meningkatkan yang wajib. Nah yang sunat tadi ada sholat rawatib. Nah di bulan Ramadan ini ada sholat yang khas, ya, yang namanya khas. Tidak ada di bulan yang lain. Sholat apa namanya itu? Sholat tarawih. Ini spesial. Makanya bulan Ramadan itu bulan spesial. Bulan Tarbawih, ada hal yang spesial. Mengapa ini? Karena betul-betul bulan yang istimewa. Maka Rasulullah pun memberikan satu hal yang istimewa, yang itu tidak ada di bulan yang lain, namanya sholat tarawih. Nah silakan kalian yang 8+3 ke 11 ya silakan. Yang 23 20+3 ya silakan. Tidak usah saling menyalahkan. Yang utama adalah laksanakan, lakukan. Ya. Tetapi kalian memilih 11 itu jangan karena mungkin. Tapi dasarnya adalah apa? Wah, saya punya dasar. Nah, itu yang bagus. Tapi yang 23 ya jangan menyalahkan yang 11. Tahu itu 23. Yang 11 itu bukan sholat tarawih, tapi sholat witir. Enggak usah gitu. Tapi lakukan dengan niat lillahi ta'ala. Ya, insya Allah dengan cara itu nanti makna ruhiyah kalian akan dapatkan setelah bulan Ramadan berjalan. Ketika proses ini berjalan. Bahkan dikatakan, kata diriat itu, ya, nanti kalian kalau melaksanakan Ramadan yang baik, setelah 7 hari akan tampak perubahan dalam diri kita. Ini kalau Rabu berarti hampir 7 hari. Hari ini akan ke 7 hari. Sebelum Ramadan dan setelah Ramadan berjalan 7 hari, adakah perubahan yang terasa dalam diri kita? Kalau ada perubahan yang positif berarti kalian lalu tantangannya mulai terasa. Tetapi kalau perubahannya semakin kendor, ibadah-ibadah yang wajib itu dan sunnah, itu menandakan tujuan puasa kalian masih jauh didapatkan. Nah ini yang bisa tahu siapa? Kalian sendiri. Kalian sampai hari ini semakin merasa ringan tidak?
dalam beribadah? Ada adzan sekarang datang ke masjid tidak? Atau masih sama menunda-nunda untuk datang ke masjid? Halo? Kalau ada adzan segera ke masjid atau tidak ya anakku sekalian? Kalau segera insya Allah itu berarti ada peningkatan ketakwaan. Tapi kalau kalian masih sama, ada adzan bahkan malah sampai tiduran di kamar, hati-hati. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. 7 hari bisa mengintrospeksi diri. Sudah ada perubahan dirasakan. Kalau belum, introspeksi diri. Muhasabah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan yang penuh dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu selalu mengevaluasi diri. Hari ini apa yang sudah ada perubahan dalam diri kita. Hari ini ada peningkatan apa dalam diri kita. Istilah kali ini kita hadir di situ. Nanti kita selalu bermuhasabah, mudah-mudahan kita akan terhindar dari hadis Rasulullah tadi. Man shoma Ramadan akan mendapatkan imanan wa ihtisaban. Apa yang kita dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita akan diampuni dosanya. Dan salah satu bukti nyata yang akan kita rasakan menjalankan puasa semakin ringan. Ringan dalam beribadah, ringan dalam sholat wajib, ringan dalam sholat sunnah, ringan dalam beraktivitas, ringan dalam sekolah. Tetapi yang terjadi kemarin saya menemukan banyak sekali anak yang masih telat masuk kelas. Ya atau ya? Alasannya airnya habis. Alasannya A dan AA. Saya tanya kemarin. Kalau nggak salah ada 15-an kemarin pagi itu. Seharusnya puasa semakin membuat kita terus semangat dalam belajar. Karena faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu yang wajib. Ya. Tadi kan saya sampaikan meningkatkan yang wajib. Tadi baru saya jelaskan yang sholatnya. Belajar wajib enggak? Halo? Belajar wajib enggak? Wajib bagi siapa? Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kalian di pondok ini selama Ramadan semangatnya belajar harus semakin meningkat. Bentuk peningkatan itu datanya semakin disiplin, enggak semakin molor. Hal sami tajarus nafsta limada atatakhar. Mau Mister. Kemarin ada 11 dan 15 anak kemarin itu. Nah, saya ingatkan ya. Jangan karena puasa menjadi alasan kalian untuk bermalas-malasan. Jam sudah kita maju atau mundur kalau jam 7:07 kemudian jadi jus 4 itu. Maju atau mundur? Kita undurkan gitu kan. Agar apa? Persiapan lebih. Karena kita tahu tadi malam dari jam 3 bangun, kemudian sholat sahur, sholat subuh, sekarang mendengarkan tausiah semacam ini. Ya kita kasih ristan. Jam berapa ya? Lihat aja. Oh jam 6. Baik. Harapan kami tadi apa? Pesan yang pertama yang selalu dilakukan Rasulullah ketika Ramadan, meningkatkan yang wajib, termasuk sholat wajib, juga meningkatkan yang sunnah, termasuk dalam belajar menuntut ilmu, semakin membang, semakin semangat. Jangan jadikan karena puasa kalian telat berangkat ke sekolah. Jangan jadikan alasan karena puasa kalian terus maunya tidur terus. Kalau ditanya kenapa tidur? So'im Ustaz, so'im puasa. Ini yang pertama. Baik. Ini sudah jam 6 lebih. Oh jam 6. Jam 6 kurang ya. Nah karena kalian harus persiapan juga.
untuk mandi dan harus berangkat. Baik, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi, apa yang kita sampaikan tadi? Di awal, dalil Al-Quran. Surah apa tadi? Al-Baqarah 183. Yang kita jelaskan apa tadi? Makna siam dan saum. Apa bedanya? Nah, kemudian apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Nah, kemudian selanjutnya amalan yang Rasulullah kerjakan dalam rangka untuk mendorong terciptanya la'allakum tattaqun dari puasa itu apa? Yang pertama, meningkatkan amalan di bulan Ramadan itu, meningkatkan yang wajib, sholatnya yang wajib itu, juga yang meningkatkan yang sunnah, rawatibnya, tahiyatul masjidnya, tarawihnya, duhanya. Nah, sedikit sebelum anak bubar, ini sudah masuk suruh. Ada amalan yang luar biasa dalam Islam itu. Kalau kalian dari subuh kemudian tidak ada kesalahan lain kecuali beribadah, berada di masjid, kalian sebelum keluar masjid waktu suruh telah tiba, kemudian kalian melakukan sholat 2 rakaat suruh, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Pengen kan? Pahalanya dapat seperti orang yang berumroh. Pengen kan? Umroh itu biayanya berapa? 30 juta sampai 50 juta. Dengan juga haji. Lu kalian dengan melaksanakan sholat suruh 2 rakaat, pahalanya sebanding dengan itu. Pengen kan? Nah, kalau pengen selain tanya sholat suruh 2 rakaat. Yang putra sebelum bubar sholat suruh 2 rakaat. Ya, biar dapat pahalanya seperti umroh dan haji. Mau sekali ya. Baik, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai sini dulu. Jika ada kebaikan, sorry Allah SWT. Jika ada kesalahan karena kekurangan ilmu saya pribadi, mohon ampun dari Allah tentunya. Terima kasih. Tidak ada yang ngantuk sama sekali pagi hari ini. Nah, siapkan waktu yang menunggang untuk hal yang positif, dan kita ketemu di KBR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesannya tadi? Sholat suruh 2 rakaat. Sholat suruh 2 rakaat.